Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ayo Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, guru IPA di SMP Negeri 42 Batam. Pada 2 podcast sebelumnya, kita sudah belajar tentang wujud zat dan sifat-sifatnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan zat. Nah, mau tahu apa saja yang termasuk dalam perubahan zat? Yuk, kita simak podcast berikut. Sama seperti sifat-sifat zat, perubahan zat juga dapat dibedakan menjadi perubahan fisis serta perubahan kimia. Perubahan fisis identik dengan perubahan zat yang bisa diamati. Perubahan yang terjadi hanyalah perubahan wujudnya saja, dan sifatnya sementara atau dapat kembali ke bentuk semula. Adapun contoh perubahan fisis dalam kehidupan sehari-hari misalnya, garam laut yang diperoleh dari air laut, proses mengkristal, serta garam laut yang kembali dilarutkan ke dalam air atau proses melarut. Contoh lainnya adalah air yang dipanaskan akan menguap, merupakan proses menguap, dan ketika didinginkan kembali akan terbentuk butiran-butiran air yang merupakan proses mengembun. Contoh berikutnya adalah ketika kalian ingin membuat es batu dengan cara memasukkan air ke dalam freezer, dinamakan proses membeku. Kemudian, es batu tersebut dicampurkan ke dalam air teh hingga es batunya menyatu dengan air teh atau proses mencair. Contoh berikutnya adalah ketika ibu kalian meletakkan kapur barus di dalam lemari pakaian. Lama-kelamaan, kapur barus tersebut akan mengecil bahkan habis. Contoh ini merupakan perubahan wujud zat dari zat padat menjadi gas dan peristiwanya dinamakan menyublim. Contoh lainnya adalah ketika kain yang diubah menjadi baju atau kayu menjadi kursi. Perubahan yang terjadi hanyalah perubahan wujud sehingga dinamakan perubahan fisis. Pada perubahan kimia, terjadi perubahan sifat dan komposisi zat, sehingga hasilnya bersifat kekal dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia ditandai dengan terjadinya perubahan warna, suhu, timbulnya gas atau bau tertentu, dan terjadinya endapan. Adapun beberapa contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kertas yang dibakar hingga menjadi abu atau proses pembakaran, makanan yang busuk atau proses pembusukan, pagar besi yang berkarat atau proses pengkaratan atau korosi, serta ubi yang dapat difermentasi menjadi tapai atau proses fermentasi. Pada contoh terakhir, tapai tidak dapat diubah menjadi ubi. Sehingga hal ini merupakan contoh perubahan kimia. Jadi, kali ini kita sudah belajar tentang perubahan fisis dan kimia suatu zat. Cara termudah membedakan keduanya adalah apabila perubahan tersebut menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke wujud zat semula, maka perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia. Begitu pula sebaliknya. Nah, demikianlah materi podcast kita hari ini. Untuk podcast berikutnya, kita akan belajar tentang unsur, senyawa, serta campuran. Sampai jumpa teman-teman dan salam. IPA asik dan menyenangkan, podcast, media belajar di mana saja dan kapan saja. Sampai jumpa.